pemirsa, pada kesempatan yang baik ini saya ingin memperkenalkan apa dan bagaimana Power of Soul. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, Power of Soul di dalam peranannya untuk pengobatan, salah satu pengobatan alternatif, kami tidak menggunakan obat, tidak menggunakan jamu, tidak menggunakan pijat-pijat, tidak menggunakan jarum suntik, tidak juga menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga metode pengobatan Power of Soul ini aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Sesuai dengan namanya yaitu Power of Soul, maka metode pengobatan Power of Soul ini banyak menggunakan kekuatan kolbu atau yang kita kenal dengan soul tadi. Karena itu di dalam proses pengobatannya, seorang penterapi Power of Soul, dia harus terus menjaga hatinya, menjaga kolbunya dari kotoran-kotoran hati seperti iri, dengki, buruk sangka, sombong, cemburu, dan sebagainya. Nah, dengan dia terus menjaga hatinya dari kotoran-kotoran hati tadi, maka seorang penterapi Power of Soul tanpa dia sadari, hatinya akan memancarkan sinar-sinar basmala. Hatinya akan memancarkan sinar-sinar kasih sayang. Nah, sinar-sinar basmala atau sinar-sinar kasih sayang itulah yang disalurkan ke tubuh para pasiennya. Syukur alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah lebih dari 40.000 pasien yang telah merasakan manfaat dari teknik pengobatan Power of Soul ini. Dari 40.000 pasien tadi, setelah kita adakan pertanyaan, ternyata selain daripada kesembuhan yang didapat, mereka juga merasakan dampak-dampak lain dari proses terapi Power of Soul ini, yaitu hatinya menjadi lebih tenang. Karena itu saya pikir tidak ada salahnya apabila para pemirsa untuk mencoba salah satu alternatif daripada pengobatan yang ada di muka bumi ini, yaitu Power of Soul. Dan kalau memang ada waktu, silakan membaca bukunya yang sudah beredar di seluruh Indonesia. Terima kasih para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awalnya ada sakit mah, tapi makin hari makin lama tuh kok makin parah gitu. Sekarang nggak menjalankan makan aja, bisa sela waktu kapan aja bisa nongol gitu, bisa muncul gitu. Nah itu parahnya kalau udah sakit gitu kan dia nekan ke atas, nanti udah nekan ke atas kan nekan ke dada ini kayak sesek gitu. Nah sebenarnya bawahnya udah macam-macam tuh, jangan wah jantung tuh, jangan ini gitu. Jadi waktu itu udah kemana-mana saya, udah ke dokter, treadmill untuk cek jantung ada yang apa-apa, lalu endoskopi 2 kali bahkan saya endoskopi gitu. Pas ketika istri saya bilang, kamu lihat deh hari Sabtu Minggu tuh sudah ada Ustaz suami. Saya kan paling males lihat gitu-gituan kan, paling ngeliat tapi terus saya lihat aja gitu, ya nonton sekali 2 kali, terus saya lihat kayaknya menarik misalnya gitu. Karena gini, saya udah terlalu banyak makan obat, setiap kali ke dokter obat, ini obat. Tas saya ke kantor itu Pak, kalau dibuka sebagian bahan kantor, sebagian obat. Saya nggak mau lagi tergantung dengan obat gitu. Saya pertama kali datang tuh dibilang terapi 5 kali. Terapi pertama alhamdulillah itu mungkin 90% udah hilang mah saya. Karena saya tahunya gini Mas, pada waktu saya naik mobil macet, kan udah jam makan siang tuh, jam 1, setengah 2. Saya langsung, saya kok tangan aja ya gitu. Pas saya badan saya kok nggak pusing ya. Nah itu, saya tanya di situ. Ya Allah subhanallah gitu. Maksudnya ya Allah ngikutin jalan saya, tetap yang menyembuhkan Allah ya, melalui Pak Suami gitu. Saya itu udah lama ya sakit, ada rasa takut, cemas. Penyakit gak ada tapi rasa takut, cemas gitu. Jadi mau keluar saya takut, mau keluar rumah gitu, ya, takut. Terus awalnya sih belum gitu. Keluar rumah takut, terus naik lift, dia keramaian, takut itu semua. Awalnya kan saya kan ada saudara, ada teman untuk kasih tahu ya, untuk mungkin dari mah atau lambung atau apa gitu kan. Emang ada yang dari jadi takut, jadi pusing, jadi sesak nafas. Emang itu yang saya alami kan. Saya periksa ke dokter, ternyata oke dikasih obat itu apa, tapi dia pengaruh semua itu. Nah saya malam kan agak terganggu, gak bisa tidur karena ada dirasakan rasa sesak ya. Nah saya pasang TV, itu aja, saya pasang TV kan malam-malam gitu ya. Saya lihat acara sekali, besoknya kan hampir tiap hari itu kan. TV saya lihat lagi kok kayak dari ucapan Bapak Ustaz Suhadi Sukses itu Pak, enak itu, saya yakin Pak. Gimana kalau saya berobat ke sana gitu. Jadi saya gak usah pikir panjang. Dalam pertemuan pertama saya merasa udah
udah bisa tarik nafas saya. Udah bisa tarik nafas sejak malam tuh udah, tapi ditemani masih ya di keluarga. Tapi untuk malam mau tidur saya udah bisa tarik nafas, bisa kesesat. Udah, terus pertemuan kedua sudah saya udah oke, udah bisa belajar keluar sendiri. Yang ketiga saya hampir 99% saya sembuh udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jak TV dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program The Power of Soul, dimana dalam program ini kita akan menguak rahasia dalam sholat dan juga nanti akan membahas seputar penyakit yang diderita oleh Ibu Kartika yang sudah hadir di sini. Nah, namun sebelumnya kita sapa dulu yang sudah hadir di studio. Seperti yang tadi Marsha katakan bahwa ada Ibu Kartika, tentunya ada yang menangani di sini, yaitu ada Pak Ustadz Soni Sutrisna. Assalamualaikum Pak Ustadz Soni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Insya Allah, alhamdulillah baik. Insya Allah, alhamdulillah baik. Dan juga sudah hadir yang tadi Marsha katakan ada Ibu Kartika di sini. Apa kabar Ibu? Iya, nanti kita akan sharing ya mengenai yang penyakit yang pernah Ibu Kartika derita. Dan juga pemirsa, jangan lewatkan tetap di Power of Soul bersama kami di Jak TV. Kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Halo, saya Hanum Bramantio. Saya berharap Jak TV sebagai TV lokal bisa kritis, bisa menyuarakan aspirasi masyarakat Jakarta terhadap segala kebijakan-kebijakan yang menyimpang dari apa yang didambakan oleh rakyat Jakarta. Jak TV, My City, My TV. Kembali lagi bersama kami dalam The Power of Soul. Dan pemirsa, tema yang kami angkat hari ini yaitu anak berbakti. Nah, mungkin langsung saja nih kita tanyakan kepada Pak Ustadz Soni ini, kenapa ingin mengangkat tema anak berbakti, dan anak berbakti itu seperti apa sih Pak Ustadz Soni Sutrisna? Mungkin bisa dijelaskan nih ciri-cirinya sendiri. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jak TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada malam hari ini kita mengangkat tema kita yaitu anak yang berbakti. Saya pikir tema ini sangat menarik untuk kita bisa jadikan sebagai obrolan kita menjelang kita tidur. Karena saya pikir kita semua orang tua pasti menginginkan memiliki anak yang berbakti. Nah, namun anak yang berbakti seperti apa yang harus menjadi idaman kita ini? Para pemirsa, ada suatu dialog di dalam kitab suci, yaitu pada saat itu terjadi dialog yang luar biasa sekali oleh dua orang manusia, dan dua-duanya bergelar para nabi. Dua manusia ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya, yaitu Nabi Ismail. Pada saat proses penyembelihan, di sana terlihat sekali bagaimana harapan orang tua terkabulkan.
yaitu bagaimana pada saat itu Nabi Ismail menjawab pada saat orang tuanya meminta izin bahwa dia mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih. Anak tersebut menjawab dengan satu kata yang luar biasa sekali, yaitu katanya adalah, laksanakanlah ayahku, mudah-mudahan kau akan menemuiku sebagai orang yang berserah diri. Nah, berserah diri ini artinya apa? Menemuiku sebagai orang yang Islam. Jadi Islam ini sama dengan berserah diri. Nah, kalau dari dialog ini terlihat sekali bahwa anak yang berbakti adalah anak yang seharusnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun bagaimana cara kita mendidik dan memiliki seorang anak yang berserah diri seperti yang digambarkan pada dialog dua orang para nabi tadi antara ayah dan putranya, akan kita jelaskan pada segmen-segmen berikutnya. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz Sony. Mungkin nanti kita akan bahas nih di segmen berikutnya. Namun sebelumnya, Marsha menyarankan kepada Anda pemirsa, bagi Anda yang ingin datang ke Power of Soul ya, silakan langsung saja catat alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya, nomor 24 Jakarta Timur, dengan nomor telepon di 021 858 229 atau di 021-8500-413. Dan Anda juga dapat klik website kami di www.powerofsoul-indonesia.org ya. Dan bagi Anda yang gemar membaca buku nih, ada dua buku yang telah dikeluarkan oleh Pak Ustadz Sony Trisna. Yang pertama berjudul Power of Soul, Doa Seorang Penyembuh, dan yang satu lagi berjudul Sholat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Dan kedua buku ini bisa Anda dapatkan di toko-toko buku kesayangan Anda di seluruh Indonesia. Dan tentunya nanti kita juga akan sharing dengan Ibu Kartika di sini mengenai penyakit yang pernah diderita oleh Ibu Kartika ya Ibu ya. Namun yang ingin Marsha tanyakan sedikit kepada Pak Ustadz Sony, ciri-ciri anak yang tadi yang dibilang berbakti itu adalah anak yang berserah diri. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menjadi anak yang berserah diri, Pak Ustadz Sony? Iya, terima kasih Mbak Marsha. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, dalam rangka kita memiliki anak yang berbakti atau anak yang berserah diri tadi seperti yang digambarkan oleh dialog antara dua para nabi tadi, saya pikir setiap agama punya cara dan gaya masing-masing. Nah, kebetulan karena saya beragama Islam, maka kita akan coba mendekati anak yang berserah diri atau berbakti tadi lewat cara dan gaya Islam. Kalau kita lihat berserah diri ini sebenarnya sama dengan Islam. Islam yaitu sama dengan berserah diri. Jadi kalau kita lihat konotasi atau persamaan gitu, Islam ini artinya apa sih? Islam ini artinya berserah diri. Nah, bagaimana caranya kita bisa mencapai Islam? Bagaimana caranya kita bisa mencapai berserah diri? Para pemirsa, agama Islam memiliki cara dan gaya yang sudah dipakem, sudah dipaten, jadi tidak bisa dirubah-rubah. Kalau ibaratnya suatu pekerjaan ada standing operation procedure SOP. Nah, di dalam Islam ada yang kita kenal dengan SOP Islam, yaitu rukun Islam. Jadi ada rukunnya, jadi tidak bisa lagi ngawur-ngawuran, ada cara pakem. Nah, berdasarkan rukun Islam ada urutan-urutannya, yaitu pertama syahadat, yaitu kedua sholat, yaitu zakat, puasa, haji. Nah, ini semua kita ajarkan kepada putra kita, yaitu tentang bagaimana syahadat yang baik, bagaimana sholat yang baik, bagaimana zakat yang baik, bagaimana puasa yang baik, dan juga bagaimana berhaji yang benar. Nah, kalau kelima-limanya kita ajarkan dengan baik dan benar, maka insya Allah akan memberikan output, yaitu outputnya apa? Outputnya ya Islam. Karena ini adalah rukun Islam, maka outputnya pasti adalah Islam. Nah, Islam ini sama dengan berserah diri. Nah, tinggal sekarang bagaimana syahadat seperti apa, sholat seperti apa, zakat seperti apa yang harus kita ajarkan kepada putra kita. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mencoba mengkupas tentang syahadat ini para pemirsa. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi ya pembahasan mengenai syahadat ini pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu
semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Rokok jangan kemana-mana. Tetap di Ganas Kustik. Sudah jiwaku izinkanku hanya untukmu. Bantu kami slang saksikan Ganas Kustik Jak TV. Mana tetap di Ganas Kustik. Jangan stres ya pemirsa. Wajahnya blush on alami itu gara-gara buah doang 3 kali sehari. Coba taruhan sama saya, ntar kulitnya lebih bercahaya. Penyerbu plak, jadi plak yang gampang pecah dari stres adrenalin tinggi. Namanya nggak narkoba, makan organik aja. Siapa? Kata dokter. Ya, kembali lagi pemirsa bersama kami dalam The Power of Soul, dan sekali lagi Marci menghimbau kepada Anda yang ingin datang langsung ke alamat Power of Soul, silakan catat alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur dengan nomor telepon di 0218582029 atau di 0218500413. Dan kami masih akan melanjutkan nih penjabaran mengenai anak yang berbakti. Namun tadi sempat Ustadz bilang kalau syahadat itu diperlukan sekali di dalam pembangunan anak yang berbakti. Nah, silakan dilanjutkan lagi. Terima kasih Mbak Masya. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan coba bahas bagaimana mendapatkan anak yang berserah diri tadi atau anak Islam tadi lewat cara syahadat. Selama ini kita melihat bahwa syahadat dijadikan sebagai sarana seseorang telah dinyatakan masuk Islam. Saya pikir itu bagus, baik. Namun alangkah indahnya kalau syahadat ini juga kita tingkatkan peranannya, khususnya pada saat kita memberikan pemahaman kepada putra-putri kita tentang syahadat itu sendiri, agar supaya putra-putri kita menganggap bahwa syahadat ini diciptakan di muka bumi ini dalam rangkaian rukun Islam, pasti ada maksudnya. Para pemirsa, kalau kita perhatikan syahadat di sana, syahadat ini kan merupakan suatu kesaksian kita bahwa tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, dan kesaksian bahwa Nabi Muhammad ini adalah utusan. Nah, sebagai seorang saksi kita akan diminta pertanggungjawaban. Nah, hal ini harus kita sampaikan kepada putra-putri kita, supaya jangan sampai nanti putra-putri kita menganggap bahwa urusan syahadat ini sudah selesai pada saat mereka mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, ini harus kita sampaikan kepada putra-putri kita bahwa nak, kamu sudah mengucap 2 kalimat syahadat yang artinya adalah kamu bersaksi. Nah, sebagai seorang saksi kamu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, ini kita harus sampaikan kepada putra-putri kita. Pasti akan terjadi dialog antara kita dengan putra-putri kita. Terus ma, terus pa, aku kan nanti akan diminta pertanggungjawaban. Terus aku harus bagaimana? Nah, di sini kita harus menjawab dengan suatu penjelasan yang kira-kira make sense untuk putra-putri kita. Kita jelaskan kepada putra-putri kita, kamu nggak usah takut nak. Kamu lakukan suatu perenungan, pencarian terhadap alam jagat raya ini, misalkan siapa dirimu, siapa Allah. Nah, mungkin ada sedikit para pemirsa yang mungkin bisa dijadikan sebagai kajian di rumah tentang beberapa referensi-referensi yang saya pikir bisa kita jadikan sebagai perenungan. Sebagai contoh misalkan begini, di dalam kitab suci Al-Quran Allah mengatakan begini, bahwa aku ini tidak di timur dan tidak di barat. Kemana saja kau hadapkan wajahmu, di sana kau akan menjumpaiku. Ini artinya apa? Nah, Allah itu tidak di timur dan tidak di barat. Kemana saja kamu menghadapkan wajahmu, di sana kamu akan menjumpainya. Artinya apa? Artinya
pada saat kamu menghadapkan wajahmu ke langit, artinya pada waktu kamu menghadapkan wajahmu ke bumi, kamu ke kanan, ke kiri, kamu menghadapkan wajahmu ke bola mata kamu sendiri, Allah mengatakan di sana kamu menjumpaimu. Artinya apa, Mak? Artinya bahwa kamu harus menghargai semua ciptaan Allah di alam jagat raya. Sebab Allah ada di mana-mana. Allah ada di setiap kamu menghadapkan wajahmu. Nah, pemahaman-pemahaman ini harus kita ajarkan kepada putra-putri kita. Agar supaya apa? Agar putra-putri kita mencintai semua ciptaan Allah di alam jagat raya ini. Nah, ini terus kita tanamkan rasa mencintai semua ciptaan Allah di alam jagat raya ini dalam rangka pemahaman ilmu syahadat tadi. Nah, kalau ini terus kita lakukan para pemirsa, maka putra-putri kita pada saat dia berhadapan dengan kedengkian, misalkan kedengkian dengan kawannya di sekolah, iri dengan kawannya di sekolah, dia akan sadar, ngapain saya harus dengki, ngapain saya harus iri, Allah juga ada di situ. Nah, jadi